Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran kelima untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kelima di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi SPDP KD 3.2 tentang tangga nada diatonis mayor, materi IPA KD 3.8 tentang proses penguapan air sungai, dan materi bahasa Indonesia KD 3.8 tentang mengurutkan peristiwa dalam cerita fiksi. Benny dan teman-teman berlatih menyanyikan lagu Kampungku. Inilah notasi lagu itu. Nah anak-anak, ada lagu bertangga nada diatonis mayor, ada pula lagu bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya? Ayo simak bacaan berikut ini. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1,1,5. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, jika digambar, berikut tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Dapatkah kamu membayangkan suasana kampung tersebut? Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Tahukah kamu bahwa permukaan bumi memiliki jumlah air yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu peredaran yang disebut siklus hidrologi, siklus air, atau dari hidrologi? Siklus ini terjadi akibat pengaruh panas matahari. Energi panas matahari memanaskan permukaan bumi, kemudian terjadilah penguapan air di sungai, danau, rawa, dan laut yang disebut dengan penguapan atau evaporasi. Uap air terbentuk dan naik ke atas. Di tempat yang lebih tinggi, suhu udara makin rendah sehingga uap air akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi dan berubah menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini membentuk awan. Proses kondensasi uap air akan berubah menjadi kumpulan titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan atau presipitasi. Sebagian air hujan akan jatuh ke laut dan sebagian lagi akan jatuh ke daratan. Air yang jatuh di daratan sebagian terserap ke dalam tanah dan sebagian lagi mengalir ke sungai. Proses ini dinamakan dengan peresapan atau infiltrasi. Air tanah akan keluar dalam bentuk mata air. Air tanah juga akan merembas ke danau atau sungai. Dari sungai, air kembali lagi ke laut, air laut kembali menguap, dan seterusnya. Dari proses siklus air tersebut, kita dapat mengetahui bahwa air sungai tidak berkurang karena menguap dalam kondisi normal. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Sungai merupakan air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan dan nantinya akan bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Adapun manfaat sungai bagi manusia sebagai berikut. Yang pertama, tempat rekreasi dengan melihat keindahan aliran sungai. Yang kedua, tempat berolahraga seperti lomba dayung dan arung jeram. Yang ketiga, sumber tenaga listrik untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat, sumber air bagi pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan usaha perikanan darat. Tempat untuk mengembangbiakan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. Dan yang keenam, tempat untuk memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi penduduk yang tinggal di tepi sungai seperti mencuci dan mandi. Mengurutkan peristiwa dalam cerita fiksi. Cerita atau karangan fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat pengarang. Urutan peristiwa dalam cerita disebut sebagai alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang berisi urutan kejadian, tetapi tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Jadi, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Berikut ini contoh karangan fiksi yang berjudul Bunga Paling Berharga. Silahkan dibaca sendiri-sendiri ya. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kelima di subtema 1 tema 8. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.